semua data tentang pahlawan-pahlawan iman di Ibrani 11. Ketika bicara iman di situ, Pak, itu bicara iman kepada Yesus, Pak. Tibalah saatnya kita masuk dalam sesi tanya jawab atau Q&A. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu sahabat bisa menanyakan pertanyaannya melalui chat box yang ada di Zoom. Ya, Pak Mel, saya sapa dengan Pak Mel ya. Pak Mel, ini ada pertanyaan pertama ini Pak Mel. Tadi Pak Mel mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengaku Yesus Tuhan, tapi tadi Pak Mel sempat mengatakan ada yang tidak ada Roh Kudus pengakuannya. Nah, bagaimana menurut Pak Mel? Iya, terima kasih Pak Jonathan, dan kepada penanya, saya mengatakan bahwa orang mengaku Yesus Tuhan oleh karena Roh Kudus, dan datanya jelas ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Lalu saya kontraskan dengan fakta bahwa ada orang mengaku Yesus Tuhan tapi tidak dengan Roh Kudus. Dan orang seperti ini sekalipun mengaku Yesus Tuhan tetap masuk neraka. Karena pengakuannya itu tidak dengan Roh Kudus. Kalau orang mengaku tidak dengan Roh Kudus, maka sesungguhnya orang ini memang sekalipun beragama Kristen, tapi dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menjadi dasar bahwa ini bukan hanya pendapat saya sendiri atau pendapat saya semata-mata, saya bisa tunjukkan data, ada orang yang mengaku Yesus Tuhan tapi tetap masuk neraka. Tentu ini bagian-bagian yang sudah dikenal atau sudah diketahui oleh Bapak Ibu terkasih. Misalnya Matius 7 ayat 21 sampai 23, ini jelas orang bukan orang agama non-Kristen karena dia menyebut Yesus di sini Tuhan, ya. Perhatikan mulai ayat 21 dikatakan demikian. Mike pembaca. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya, ini orangnya berseru-seru 22, bahkan seruannya seputaran laporan kegiatan rohani, kegiatan pelayanan, doakan orang sakit lah, bernubuat lah, bikin mujizat lah. Ini hanya contoh aja, belum yang lain-lain ya. Majelis 2 periode dan lain-lain ya. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Garis bawahi, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, alias tidak masuk surga. Dan ada yang menarik di ayat 23 itu bahwa ini Tuhan Yesus loh, kita cuma kutip apa yang Tuhan Yesus bilang ya. Ini yang Tuhan Yesus nubuatkan pasti terjadi. Dan akan ada kasus seperti ini. Bahwa orangnya mengaku percaya tapi hanya mengaku di mulut dan di otak. Bahkan pelayanan loh. Tapi ayat ini tidak berkata, oh dulu aku mengenal kamu, sekarang aku tidak kenal kamu. Tidak, bukan bilang begitu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Baca lagi, saya tunjukkan, saya baca ya. Ayat 23 buat saudara di sini ya. Di sini dikatakan di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, garis bawahi, aku tidak
pernah mengenal kamu. Bapak Ibu perhatikan. Dia tidak bilang, dulu aku kenal kamu. Karena dulu kau pelayanan toh. Dulu kau panitia pembangunan. Dulu kau pengurus rayon. Jadi dulu saya kenal kau. Sekarang saya tidak kenal. Ayat itu tidak bilang begitu. Aku tidak pernah kenal. Saya baca tafsiran sejumlah penafsir-penafsir yang sangat injili. Mereka berkata bahwa berdasarkan data itu, prinsipnya begini. Tuhan itu ya, satu kali dia kenal orang selama-lamanya. Satu kali dia bilang tidak kenal, dia memang tidak pernah kenal. Nah, di dalamnya ada juga orang-orang yang mengaku Yesus Tuhan cuma di mulut dan di otak, tapi tidak benar-benar percaya. Orang-orang ini tidak mungkin selamat. Manifestasi bahwa mereka hanya mengaku di mulut dan di otak apa? Hidupnya jahat. Ya, tidak ada pengudusan yang terjadi secara progres dan signifikan dalam kehidupan mereka. Makanya hanya ngaku, oh bet, saya Kristen. Tapi ujung-ujung masuk neraka. Makanya ada cerita bercanda bapak-bapak pendeta. Katanya ada satu cerita, ini lucu-lucuan aja sih. Joknya menarik, ada pesan yang bagus di balik jok ini. Katanya ada jemaat masuk neraka. Ketemu pemimpin pujian di neraka. Jemaat kaget. Loh, kok ibu pemimpin pujian ini ada di neraka gitu loh. Ya. Lalu yang masuk neraka jemaat ini tegur sama ibu pemimpin pujian. Kak di sini juga katanya. Kakak di sini juga. Kalau bahasa kami di NTT, lu masuk sini juga gitu kan. Lalu pemimpin pujian bilang, Bapak Gembala juga ada di dalam. Maksudnya Bapak Gembalanya juga ada dalam, tapi ruang lain gitu loh. Ruang yang lebih berat kan, yang lebih banyak tahu. Yang lebih banyak tahu kata Alkitab, pukulannya lebih banyak. Jadi Bapak di api sebelah. Itu Nebukadnezar punya api kalah panas. Ya kan, ini dipanaskan 70 kali 7 kali. Jadi dari joke itu hanya mengingatkan bahwa ya kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat, memang faktanya banyak orang ngaku-ngaku doang tanpa Roh Kudus tetap masuk neraka loh. Saya bandingkan lagi dengan ayat yang lain. Ya kan? Dalam catatan surat Yudas. Itu Yudas selain memberi penguatan kepada orang-orang percaya penerima surat Yudas. Yudas juga mengingatkan para penerima surat Yudas ini bahwa ada orang-orang Kristen palsu yang ada dalam gereja tapi tetap masuk neraka, bahkan mereka sudah ditentukan dari semula dan manifestasinya adalah hidup fasik dan mempermainkan anugerah. Perhatikan, saya langsung saja di Yudas 1 ayat 12. Ayat 12 bilang begini. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang terlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang berbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ya. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Betul. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk menyampaikan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, jadi saudara lihat ini orang dikatakan mereka adalah, tunjukkan ayatnya kembali, mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Ini jelas hidup jahat dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, berkaitan dengan menyangkal Tuhan Yesus ini, saya perlu beri keterangan kepada saudara yang bertanya ya. Menyangkal Tuhan Yesus itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, secara verbal. Ya,
kita kenal, tapi kita bilang kita tidak kenal. Nah ini bahaya. Yesus bilang, kamu kalau tidak mengakui aku di hadapan manusia, aku tidak akan mengakui kamu di hadapan Bapa. Sikap yang kedua, menyangkal Tuhan adalah bersikap diam. Dia tahu kebenaran, tapi dia diam. Main aman. Dia tahu kesalahan, tapi dia diam. Ini juga main aman. Jenis ini juga Tuhan bilang, kalau kau tidak mengakui alias kau diam saja, kamu pasti akan disangkali. Kamu tidak akan masuk surga. Dan yang ketiga, menyangkal dengan perbuatan. Nah, data yang sudah saya angkat, Matius 7 ayat 21 sampai 23 dan Yudas 1 ayat 4 dan ayat 12 itu adalah jenis menyangkal yang ketiga. Mereka ada dalam gereja tapi menyangkal Tuhan, bukan menyangkal dengan kata-kata. Kata-kata mereka bilang Yesus Tuhan, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Perbuatan yang mana? Jahat, najis, kotor, menginjak-injak firman Allah, kasih karunia. Apa dasar bahwa ada jenis menyangkal ketiga ini? Titus 1 ayat 16. Perhatikan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ya. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Anda lihat di sana, ada tidak jenis orang begini? Banyak, bahkan yang beragama Kristen. Bahkan saya pernah dengar statement yang dikeluarkan oleh pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Bahkan saya, ini buat yang orang Indonesia loh ya. Ini saya ngomong, ini pendapat pribadi saya ya. Saya lihat kayak LGBT aja ya. Di beberapa negara barat itu kan sudah legal. Kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang. Sehingga legal. Maka boleh tuh menikah sejenis. Dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana. Karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih. Saya pribadi loh. Saya tidak dengar dari orang ini. Saya banyak ngutip orang juga. Tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Dan mungkin saya pendeta pertama yang masuk penjara. Karena ketika Okto dan Nadus minta dinikahkan, saya tidak nikah, saya tidak menikahkan. Saya minta security bawa hammer 5 kilo, tahu palu 5 kilo, saya hantam di ubun-ubun sampai hancur semua ini. Saya hantam di kepala tuh. Ya bapak-bapak tahu ya istilah NTT toki. Saya bala, pasti saya hantam. Begitu. Jadi banyak banget bapak-bapak buat penanya. Sorry, saya kalau jawab sesuatu memang sampai detail-detail kayak gini ya. Jadi kelihatannya 1 jam gak cukup. Banyak banget tuh orang yang mengaku beragama Kristen tapi jahatnya minta ampun. Maka orang-orang seperti ini, seperti yang saya bilang, Tuhan tidak pernah kenal dia. Tapi itu urusan Tuhan loh ya. Saya bertolak dari data tadi. Jadi kalaupun ada orang begini ya, kalau kelihatan suruh bertobat dia tidak mau bertobat, ketahuan memang dia itu orang-orang yang ditetapkan mirip seperti Yudas 1 ayat 4. Karena 2 Korintus 4 ayat 3 bilang begini, perhatikan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Iya, kira-kira begitu jawaban saya yang pertama. Selanjutnya moderator saya serahkan.
Jawabannya yang wow, ya, sangat lengkap. Ya, ini sudah banyak ini Pak Mel pertanyaan yang masuk. Langsung saja. Pertanyaan selanjutnya tadi kan bicara tentang neraka. Ini ada yang bertanya, apakah neraka itu ada? Kalau ada, di manakah neraka? Silakan Pak Mel. Oke. Wah, ini orang nih ngajak-ngajak ya masuk neraka untuk cek ya. Sudah bisa didengar Pak? Teman-teman pantau, kasih link ini, kita bahasa isyarat semua ya. Apakah neraka itu ada? Neraka di mana? Oh wow. Ya, saya mempercayai ada bukan berdasarkan pengalaman saya sudah lihat neraka. Oke. Karena kita kan orang Kristen dididik beriman kan. Apa sih definisi iman? Iman itu Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Realnya neraka seperti apa, realnya sorga seperti apa, bahkan wajah Yesus seperti apa, kita tidak pernah tahu pasti. Bahkan gambar-gambar Yesus seperti yang dilukiskan atau digambarkan hasil seni buat tangannya Leonardo da Vinci itu pun hanya prediksi doang. Kita tidak beriman dari gaya beriman seperti itu. Oke lah, Thomas pernah minta loh ya. Thomas pernah minta, kalau saya tidak lihat bekas di tangan, di kaki, di lambung, saya tidak akan percaya. Dan Tuhan tahu bahwa dia seorang skeptik yang butuh melihat langsung, dan akhirnya karena kemurahan Tuhan, Tuhan memperlihatkan kepada Thomas. Tapi setelah itu Tuhan tegaskan yang lebih berbahagia adalah saudara-saudara mereka yang tidak melihat. Itu sesuai dengan definisi iman tadi. Mereka yang tidak melihat namun percaya. Makanya dalam Yohanes pasal 20 ya, mulai 26 lah, firman Allah bilang begini seputaran Thomas dan penegasan Tuhan nanti. Perhatikan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucurkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Iya, jadi saya angkat data-data ini sebagai jawaban saya untuk pertanyaan kedua seputaran neraka. Karena berkaitan dengan, ya itu kita harus percaya sekalipun tidak melihat, termasuk neraka. Ya. Dan ada, kalaupun itu belum ada, ya sudah banyak-banyaklah dengar firman Allah, banyak-banyaklah baca Alkitab, dari situ iman kita bertumbuh. Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Benar kan? Nah, firman itu bicara apa sih? Bukan hanya bicara sorga. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang pernah menghitung, dia bilang, antara sorga dan neraka yang lebih banyak dikotbahkan oleh Tuhan Yesus. Waktu Yesus menjelma menjadi manusia, Yesus lebih banyak membahas neraka daripada membahas sorga. Maka jelas orang yang sekalipun tidak usah lihat neraka lah langsung ya. Tapi dengan membaca, mendengar khotbah-khotbah, ayat-ayat yang menjelaskan secara terang benderang seputaran neraka, harusnya kita percaya neraka ada. Contoh, Tuhan Yesus saja bilang, dia tuntut kita, kamu harus lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Sebab kalau kamu takut manusia, dia hanya bisa bunuh tubuh, dia tidak bisa bunuh jiwa. Tapi kalau Tuhan, kau tidak takut dia, kau tidak percaya dia, kau tidak mau bertobat, dia bisa bunuh kamu, masukkan kamu secara utuh, tubuh, jiwa, langsung ke dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa
maupun tubuh di dalam neraka. Surga maupun neraka itu ada, ya. Dan ayat tadi jelas, Yesus bilang, kalau kau macam-macam saya kasih masuk, kau utuh-utuh. Jadi harus lebih takut Tuhan. Neraka itu real. Saya pernah baca kosmonot Yuri Gagarin. Yuri Gagarin itu kan kosmonot Uni Soviet yang injak kaki di bulan kan. Bahkan sebelum Jim Irwin dari Amerika injak kaki di bulan, Yuri Gagarin sudah injak kaki di bulan. Dan pulang dari bulan, dari luar angkasa ke bumi, dia kan dari Rusia kan. Dia ateis. Lalu wartawan mewawancarai dia dan ada sejumlah komentar berkaitan pengalaman dia sepanjang dia ada di luar angkasa injak kaki di bulan itu. Dan ada sepenggal kalimat yang kurang lebih dia bilang begini. Saya sudah injak kaki di bulan, saya lihat kiri kanan sorga tidak ada, neraka tidak ada. Karena memang dia ateis. Dia memegang doktrin Allah tidak ada. Maka semua unsur-unsur yang berkaitan dengan Allah tidak ada semua, termasuk sorga dan neraka. Tidak ada. Saya udah di bulan, lihat kiri kanan sorga neraka nggak ada. Lalu beberapa waktu kemudian beritanya itu dimuat di Quran. Seorang pendeta menanggapi di Quran dan pendeta itu berkata, kau tidak lihat apa-apa waktu kau injak kaki di bulan. Karena kamu ada di dalam pesawat itu dan kau tetap pakai itu O2 sebagai bantuan napas. Andai kata tadi kau keluar dari pesawat, cabut itu bantuan semua, kamu langsung lihat neraka. Ini kisah nyata. Dan ini mempunyai pengertian begini. Itu dimensinya dimensi kekekalan. Dimensi rohani. Neraka itu real. Semua orang yang percaya Yesus, mereka yakin kok Tuhan ada, sorga ada, malaikat ada, neraka juga ada. Kecuali orang tidak percaya. Ya, jadi menurut saya banyak orang memang tidak percaya karena dia tidak baca Alkitab sungguh-sungguh. Kalaupun baca Alkitab, data-data tentang neraka dia nggak mau baca. Makanya tidak mengerti. Kalau kita baca semua, mau neraka mau surga kita baca semua supaya hidup was-was. Dan masih banyak sih data neraka kalau saya memunculkan. Tapi saya pikir itu sudah cukup ya. Silakan penanya berikut. Baik, terima kasih Pak Mel. Ya, ini dua pertanyaan saya gabung aja ya. Pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai hyper grace? Nah, lalu yang kedua, bagaimana jika hidup orang Kristen seringkali selalu lemah hidupnya sehingga jatuh dalam dosa? Apakah Tuhan tidak capek lelah dengan kita manusia yang jatuh bangun dalam dosa? Silakan Pak Mel. Cek. Tadi suaranya agak bergema. Mungkin tim waktu penanya bertanya, matikan aja gimana caranya supaya di ruangan ini saya tidak. Oke, tapi yang saya dengar tadi seputar hyper grace. Dan yang kedua adalah Pamel. jatuh berulang-ulang dalam dosa ya Pak ya. Nah, yang pertanyaan kedua, bagaimana kalau terus berulang kali jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus capek nggak gitu loh? Oh iya. Saya capek. Oke. Siap Pak Jonathan. Oh wow. Hyper grace. Hyper grace kan letter like-nya kasih karunia yang berlebihan ya. Saya percaya selamat kasih karunia Allah. Tapi saya lihat yang pernah saya tahu ya Pak Jonathan dan semua tim. Yang pernah saya pelajari, saya tahu tentang bahayanya hyper grace itu adalah mereka menyoroti kasih karunia begitu rupa sampai berlebih-lebihan. Sampai cenderung mengabaikan sifat-sifat penting lainnya yang ada pada diri Allah. Ingat, kitab suci yang kita pegang sebagai pedoman hidup kita. Ya karena Martin Luther pernah bikin beberapa sola. Dan salah satunya sola scriptura bukan. Ya sola scriptura hanya Alkitab. Kitab suci yang kita percayai ini sebagai isi hati Tuhan yang menuntun kita ke sorga. Mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang punya kasih. Tapi dia juga Allah yang punya kesucian, keadilan, kecemburuan. Nah saya lihat banyak orang yang enak banget dia mau atur Allah. Dia belajar Allah sesuka dia saja.
Makanya contohlah pandangan saksi Yehova. Saksi Yehova itu mengatakan neraka tidak ada. Ya, saya tidak bermaksud gali saksi Yehova lebih panjang di sini, tapi sebagai contoh aja, ada orang yang menafsirkan kitab suci dirubah sesuka hati, dikutip semau dia, yang dia mau cari seputaran kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Saya pernah ada dalam perdebatan tidak bisa dihindari waktu saya di Amerika. Tapi itu waktu saya pergi yang pertama atau kedua, bukan yang baru-baru. Selesai saya khotbah, pas memang saya bahas neraka. Orang di Amerika kurang suka dengan neraka. Nah ini yang pergi ini pembawa neraka nih. Ya kan? Mereka kurang suka, orang lagi butuh duit neraka. Ya saya bahas banyakkan neraka. Langsung diprotes sama penanggung jawab apa pengurus gereja. Coba sebelum saya khotbah dia ngomong, ini saya udah khotbah selesai. Saya tidak mau tinggal diam, udah mau ibadat tutup. Kita baku ambil di situ. Dan ternyata memang dia mengaku dia salah karena dia menolak sama sekali. Jadi kelihatannya beliau ini terjebak dengan hyper grace itu, Pak. Menyoroti kasih Allah secara berlebih-lebihan sampai anggap Allah punya kesucian tidak ada. Nah ini bahaya. Kita ajar orang selamat karena anugerah, tapi bukan berarti sudah selamat jadi bikin dosa enak-enak. Tidak begitu. Ajaran yang saya pegang bukan begitu. Saya pegang ajaran kitab suci secara komplit. Tidak pincang-pincang. Bahwa betul Allah mengasihi kita. Tapi Allah bilang jangan main-main dengan kasih karunia Allah. Seperti Galatia 6 ayat 7. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Perhatikan. Jangan sesat. Ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan ada sejumlah data lain. Alkitab bilang Allah itu api yang menghanguskan. Ngeri benar jatuh di tangan Tuhan yang hidup. Nahum pasal 1 ayat 3 bagian A dikatakan demikian firman Allah. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Sampai di situ. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Apakah berhenti sampai situ? Apakah titik koma? Ada lanjutannya. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi saya, Bapak Ibu yang bertanya, saya sekalipun mempercayai selamat karena kasih karunia, bahkan keselamatan itu tidak bisa hilang. Saya percaya karena data kitab suci terlalu jelas. Siapa percaya Yesus hidup kekal, bukan hidup sementara. Kalau hidup sementara artinya hidupnya bisa hilang. Tapi kalau hidup kekal itu artinya tidak ada saat di mana berhenti, itu tidak bisa hilang. Sekalipun saya pegang doktrin itu dan ajarkan doktrin itu di mana-mana, tapi saya juga sangat menekankan kekudusan. Karena banyak data kan. Misalnya 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Seperti ada tertulis firman Allah berkata, kuduslah kamu karena atau sebab aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 firman Allah bilang apa? Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Iya, jadi saya lihat hyper grace ngomong aja kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah tanpa mementingkan kesucian dan keadilan Allah. Sekali lagi, neraka aja ada kok. Dan itu real. Dan itu bagi mereka yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Seperti yang saya sudah kutip di jawaban keberapa itu. Yudas 1 ayat 4 itu. Dengan jelas itu ayat bilang orang-orang fasik itu menyalahgunakan kasih karunia Allah. Nah, saya sinyalir bahwa mereka seperti hyper grace ini memegang doktrin yang salah, kasih karunia yang berlebihan, akhirnya hidup sembraut. Makanya dikatakan mereka itu sebenarnya masuk neraka. Itu doktrin sesat. Yang kedua, kita buat dosa ulang-ulang. Apa Tuhan Yesus tidak capek? Wah, itu harus tanya langsung tuh kepada Tuhan Yesus ya. Begini. Saya percaya bahwa orang percaya itu sempurna saat di sorga. Seturut Ibrani 12 ayat 23 ya. Sebelum ke sana kita masih bergumul dengan dosa-dosa. Perhatikan.
dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, Iya. dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Garis bawahi, roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Itu di mana? Di sorga. Nah, di dunia ini Pak, saya yakin jangankan yang bertanya, yang menjawab ini juga pasti masih hadapi itu. Ya, masih ada potensi kita bergumul melawan dosa. Bicara tentang Allah menguduskan kita, memang secara posisi kita pasif, Allah aktif menguduskan kita. Lalu kita dibawa masuk dalam eksperimen, di mana ada pengujian dan pengujian berdasarkan pengalaman perjalanan hidup kita semua. Percayalah, dengan bantuan Roh Kudus kita akan tertolong. Ya. Dan nanti ada tahap di mana total seperti Ibrani 12 ayat 23 tadi, kita menjadi sempurna. Nah, kita semua ini masih ada dalam tahap pengujian, eksperimen, pengalaman-pengalaman kita ini. Saya yakin kok kita masih bisa jatuh. Tapi saya sering kalau meresponi pertanyaan seperti ini, jawaban saya begini Pak. Ada perbedaan live in sin and fall in sin. Live in sin, tinggal dalam dosa, itu orang melakukan dosa sebagai kesukaan, kegemaran. Sedangkan fall in sin, orang jatuh dalam dosa, dia tidak akan suka. Dia jatuh tapi dia akan stres Pak. Dan biasanya orang begini harus ditolong, takutnya stres lalu tidak datang pada Tuhan. Tapi Kristen sejati, walaupun dia bisa jatuh, dia akan terganggu, hilang damai sejahtera, sukacita. Dia akan cepat-cepat datang di kaki Tuhan. Dia tidak akan semakin menjauh. Karena semakin menjauh semakin parah. Maka dia akan datang kepada Tuhan. Dan pada waktu dia datang pada Tuhan itulah pengampunan terjadi, pemulihan terjadi. Dan memang sih, biasanya kalau yang sekalipun orang percaya, tapi kalau jatuh begini, konsekuensinya saya yakin keselamatan tidak hilang. Tapi berkat banyak hilang. Musa tidak hormat kekudusan Allah, tidak masuk tanah Kanaan. Daud bersinah, Tuhan hantam ngeri-ngeri. Tapi apakah Daud dan Musa tidak masuk surga? Saya yakin mereka masuk surga. Tapi kita akan kehilangan banyak berkat. Itulah contoh orang yang jatuh, ya. Dia akan stres dan dia akan bangkit lagi. Tapi kita rugi sih. Makanya kita disuruh berusaha jaga kekudusan dengan pertolongan Roh Kudus. Sedangkan mereka yang tinggal dalam dosa, itu bukan, tidak cocok pakai istilah jatuh. Harusnya tinggal. Kan dia akan bikin dosa, dia senang sekali. Dia bikin lagi, dia bikin lagi, dia bikin lagi. Bahkan orang ini kategori seteru salib. Sehingga pada waktu dia bikin dosa, aib-aibnya dia, dosa-dosanya dia, itu bukan dia malu, malah dia banggakan. Saya contohkan ya, di dalam Filipi 3, mulai ayat 16 lah, 17. Perhatikan. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Artinya sesama orang percaya pilihan Allah, kita harus saling menguatkan. 18. Perhatikan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perhatikan, yang bikin Paulus menangis nih, karena orang hidup sebagai seteru salib. Dan bukan sedikit loh, banyak yang hidup sebagai seteru salib. Nah, manifestasi hidup sebagai seteru salib, seperti yang saya bilang, kayak aib-aib mereka tuh kayak menjadi kemuliaan mereka gitu loh. 19, ini manifestasinya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini contoh orang yang tinggal dalam dosa. Jadi andai kata dia menyebutnya jatuh, padahal dia menikmati, menurut saya itu bukan jatuh, itu tinggal. Dan orang begini kalau tidak cepat terima Yesus, saya yakin dia masuk neraka. Sedangkan yang jatuh tetapi seperti yang saya gambarkan, kamu akan kehilangan banyak berkat, tapi keselamatanmu tidak hilang. Dan Tuhan tidak capek mengampunimu. God bless. Next. Yes, amin. Amin. Iya, Pak Mel, sebelum kita lanjutkan,
Ini kan masih banyak ini Pak Mel pertanyaannya ya. Nah, seandainya ternyata lebih dari jam 8 malam waktu Indonesia Barat, apakah Pak Mel menyediakan waktu ekstra? Setengah jam aja Pak ya. Setengah Karena jam saya berarti kasihan Pak Supri. Bisa sampai 20.30 ya, Pak Mel ya? Ya boleh deh. Ini Ya, bapak-bapak aman. 20.30 waktu Indonesia Barat Dia ya, kasihan Pak Mel ya? Supri di omoni sa Pak. Baik, oke. Ya, oke, baik. Oke, terima kasih Pak Mel. Kita lanjut lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Pak Mel dengan fenomena banyaknya orang Kristen yang berbalik menjadi agama seberang? Apakah itu karena penginjilan sudah tidak berjalan efektif lagi? Silakan Pak Mel. Oke. Pendapat saya seputaran fenomena banyak orang Kristen yang berbalik lagi ya. Berbalik di sini entah tetap Kristen tapi tidak bertobat lagi kan ada ya. Dia tetap Kristen, dulu pelayanan sekarang nggak pelayanan lagi. Ya, dia dulu angkat tangan di gereja, sekarang dia turun tangan di diskotik ya. Jadi dia lebih campur tangan di sana dan lain sebagainya. Apakah kurang penginjilan? Kalau saya melihat fenomena zaman ini ya, saya lihat justru penginjilan luar biasa Pak. Apalagi dengan adanya internet, media sosial. Jadi saya kalau kacamata saya loh Pak ya, penginjilan luar biasa. Saya juga bukan hanya duduk di tempat di gereja saya keliling-keliling. Jadi saya tahu di mana saya hadir, sejauh saya menjangkau lah Pak ya. Tuhan patok wilayah pelayanan yang bisa saya hadir di sana. Itu orang semua punya hati penginjilan Pak. Luar biasa Pak. Mau di berbagai belahan bumi ini. Jadi saya rasa kalau bilang penginjilan kurang tidak memungkinkan. Karena faktanya Tuhan memang tidak kekurangan stok untuk orang berapi-api seperti Elia, seperti Elisa, Yohanes Pembaptis, Paulus. Mereka lagi berkobar-kobar di mana-mana. Ya. Tapi kalau saya lihat alasannya karena kurang penginjilan. Ya kalaupun ada mungkin kemungkinannya kecil Pak ya. Bagi pengamatan saya. Saya bertolak dari begini Pak. Jangankan kita yang adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Yang sekarang berkomitmen melakukan penginjilan Pak. Bahkan Yesus sendiri Pak. Tuhan Yesus yang sudah kurang apa coba penginjilan Yesus Kristus Pak. Khotbah oke, disertai tanda heran mujizat. Ya kesembuhan di mana-mana. Kalau zaman kita misalnya saya doa kasih orang sembuh jarang Pak. Kebanyakan mati Pak. Jujur. Jadi saya langsung bandingkan dengan yang paling hebat deh. Ya kan. Tuhan Yesus Pak. Mujizat ini itu. Orang pada tinggalin Tuhan Yesus Pak. Tentu para pendengar atau saudara yang bertanya pernah baca dong. Yohanes 6 ayat 66. Bagaimana murid-murid Yesus rame-rame tinggalkan Yesus. Perhatikan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini bukan 12 murid ya. Kalau kita baca keseluruhan teks ini. Tapi dengan eksplisit Pak. Secara terang benderang. Diberi keterangan bahwa banyak murid-murid yang tinggalkan Yesus. Tidak mau ikut dia lagi. Sampai akhirnya Tuhan Yesus tanya yang masih tinggal. Kalian tidak ikut juga. Perhatikan Pak 67. 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Apa jawab Petrus 68? Jawab Simon Petrus kepadanya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Iya, jadi dari data ini Pak Jonathan dan penanya bahwa dari zaman Yesus saja fenomena orang berbondong-bondong ikut rame gitu loh Pak. Jadi aduh kelihatan semangat. Kalau saya di NTT mohon maaf kata, saya suka pakai istilah panas tai ayam Pak. Waduh semangat. Ujung-ujung mundur Pak. Apakah ini kurang penginjilan? Kalau menurut teks ini tidak memungkinkan. Yesus tujuan datang menginjil Pak. Penginjilan Yesus lebih dari melatok atau siapapun. Ya.
Ya bahkan saya yakin lebih dari tim apa yang undang ini apa? Gospel apa? Gospel Light for Indonesia. Saya yakin lebih dari kita semua, Pak. Tapi lihat aja, orang bukannya setia malah kabur. Nah, kita mau cek dulu sebenarnya yang menjadi penyebab apa, Pak? Yang pertama, saya lihat banyak orang, Pak, yang suka berbalik-berbalik itu memang motivasi ikut Tuhannya omong kosong, Pak. Mereka tidak cari Yesus, Pak. Mereka hanya cari apa yang Tuhan Yesus punya. Apa sih yang Tuhan Yesus punya? Mujizat, jalan keluar, berkat, ya, materi, pangkat, kedudukan. Saya sudah ketemu orang begini banyak, Pak. Mukanya setia awal-awal aja, Pak. Udah kaya, mulai gila, mulai selingkuh. Saya tahu, Pak. Makanya saya nih dibilang kayak pendeta gila karena sering marah-marah kayak gini. Karena saya tidak bisa tahan lihat orang hanya memanfaatkan Kristus, Pak. Apa dasarnya? Saya bicara demikian, Pak, bahwa Yohanes 6 ayat 66 itu mereka mundur karena motivasi itu. Ini datanya jelas. Perhatikan ya, bahwa Yohanes 6 ini secara keseluruhan dari awal itu bicara tentang Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan menurut versi tulisan Yohanes. Dan Yesus sendiri mengecam orang-orang ini karena Yesus tahu sampai kedalaman hati mereka bahwa mereka ini ikut Tuhan bukan karena Tuhannya. Mereka lihat roti itu, Pak. 5 roti kok bisa jadi begitu banyak sampai sisa 12 bakul. Yesus lihat motivasi mereka roti bukan tanda-tanda kemesiasan. Perhatikan. Yohanes 6 ayat 26. Jawab Simon Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, yang dimaksud adalah tanda-tanda bahwa Yesus Mesias, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan jadi kenyang. Bapak lihat di situ, terbukti kan? Makanya saya tidak kaget lah. Saya melayani aja. Saya tidak peduli gereja penuh atau apa. Saya khotbah, saya hantam terus supaya motivasi omong kosong semua Tuhan kasih sapu, kasih keluar. Itu kalau saya, Pak. Saya otaknya begitu. Saya tidak cari kemuliaan diri, nama besar, bilang gereja besar, tidak penting bagi saya. Saya yang penting Tuhan senang, Pak. Dan saya akan, makanya di mana-mana saya diundang saya akan bicara begitu terus. Suka undang terus, tidak ada urusan. Kita live begini aja orang dengar, 100 orang itu jiwa kok. 5 aja jiwa. Begitu, Pak, karena banyak orang motivasi kayak gini. Sakit, sembuh, udah sembuh, kabur. Saya bandingkan lagi dengan data lain, Pak, yang membuktikan ada jenis orang ini yang kemudian percaya dan berbalik. Makanya Yesus tidak pernah mempercayakan diri Yesus kepada mereka. Di dalam Yohanes 2 mulai 33 sampai 35. Sorry. 23 sampai 25. Semoga tidak salah ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ini percaya gara-gara lihat mujizat. Lalu 24 bagaimana? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Itu, Pak. Jadi saya lihat penyebab pertama orang mundur, Pak, itu karena memang hanya cari begini-begini, Pak. Yang kedua, Pak, yang lebih tegas, karena memang mereka ini tidak pernah percaya, Pak. Seperti yang saya bilang tadi, percaya hanya ikut rame, Pak. Ini kelihatan kalau yang kita persoalkan kan Yohanes 6 ayat 66, Pak ya. Tadi saya sudah tunjukkan ayat 26, motivasi yang salah. Sekarang 6:4 yang membuktikan bahwa mereka tidak percaya. Perhatikan. Yohanes 6:4. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Petrus tidak tahu. Yakobus tidak tahu. Tuhan Yesus tahu. Orang yang banyak-banyak ikut gereja ini pendeta tidak tahu. Ini betul percaya. Pendeta tidak tahu. Yesus tahu. Dan kelihatannya pendeta tidak perlu tahu lah. Lu khotbah aja. Lu melayani sungguh-sungguh aja. Lu tidak perlu tahu. Supaya penyaringan itu kelihatan. Maka jangan berharap pendeta tahu. Saya bersyukur mengerti ayat-ayat ini. Makanya saya tidak gampang stres.
Wih, kalau tidak mengerti, saya bahaya, saya bisa stres. Karena banyak orang saya ketemu motivasinya kurang ajar begini. Yang berikut Pak, karena memang orangnya tidak dipilih Pak. Tidak dikaruniakan iman. Itu penyebab kenapa mereka mundur. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi segala macam. Bahkan ada pendeta jadi ustadz. Itu tidak mengagetkan buat saya. Mereka tidak dipilih. 65, Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidaklah seorang pun yang dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, itu 3 faktor yang menyebabkan orang mundur. Bukan karena kurang menginjil Pak. Banyak orang alasan, banyak aja. Tidak gereja karena alasan, pendeta tidak datang lihat kami. Itu saya paling darah tinggi begitu. Orang lain pendeta tidak pergi lihat, dia ada rajin, mau mati kok kau manja-manja, saya tampelin kau baru. Orang lain tidak ada pendeta pergi lihat, mereka setia minta mampus. Saya paling jengkel begitu, kayak bikin kayak buku Bapak Gembala kurang lihat, cabut bulu kumis dan bibir-bibir. Kayak gitu Pak ya. Next. Iya. Oke, baik Pak Mel. Ini saya gabung aja 3 pertanyaan ini Pak Mel ya. Saya persingkat. Yang pertama, kenapa Yesus mengampuni dosa manusia melalui mati di kayu salib? Kok tidak melalui berfirman saja? Pertanyaan kedua, dosa-dosa manusia pada perjanjian lama, bagaimana? Mungkin maksudnya bagaimana orang yang hidup di zaman perjanjian lama, yang tidak di zaman Yesus, bagaimana mereka diselamatkan? Nah, pertanyaan yang ketiga, jika seorang sungguh percaya kepada Yesus lalu bunuh diri, apakah dia masuk surga? Nah, silakan Pak Mel. 3 pertanyaan. Haleluya. Aduh, luar biasa ya Pak Yonatan ya pertanyaan. Saya ini sebenarnya ada masalah banyak juga ya. Ini pertanyaannya masih banyak sekali loh Pak Mel. Jadi mungkin perlu sampai jam 12 malam. Nggak apa-apa, biasa aja. Alif yang kupikul ya. Oke, sejauh yang bisa saya rekam Pak. Yang pertama, kenapa Yesus menebus orang kok pakai acara mati Pak? Lalu tidak berfirman aja gitu loh. Iya, saya juga maunya begitu Pak. Kan kasihan Tuhan Yesus kena siksa. Ya buat penanya ya, Tuhan Yesus disiksa menderita gara-gara kita kurang ajar begini. Kan begitu Pak. Tapi ya ini sekali lagi bicara penebusan, bicara tindakan menyelamatkan jiwa ciptaannya yang bernama manusia. Teristimewa orang-orang pilihan Allah. Itu memang keputusan sepihak Pak ya. Kalau saya sudah pakai kata sepihak atau prerogatif, maka ya kita tidak bisa komentar Pak. Andai kata penebusan itu pakai musyawarah, nah itu bisa tuh. Tolong dong jangan pakai mati kan gitu Pak. Ini masalahnya keputusan sepihak. Seperti PDIP dalam hal pencalonan calon presiden 2024 itu kan hak prerogatif ketua partai. Saya nonton politik itu contoh lah ya di dunia ini. Ya. Nah, tapi kalau keselamatan jiwa buat penanya ini masalahnya prerogatif. Andai kata bukan prerogatif, oh saya juga protes Pak. Saya nggak mau, saya sayang banget sama Tuhan Yesus. Saya tidak mau orang-orang kurang ajar itu sumber ludah tampar Tuhan. Saya tidak mau Pak. Tapi masalahnya ini keputusan. Dan tahu tidak Pak, keputusan ini dimulai kapan? Orang suka tanya, mana duluan Pak, penciptaan atau penebusan rencana? Penebusan duluan. Penebusan duluan baru penciptaan. Dari mana datanya? Mari kita lihat 1 Petrus 1 ya, 18, 19, 20. Perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak tercacat. Tak bernoda, jangan sembarang. Tak bernoda dan tak bercacat. 20. Ini bicara darah Yesus ya, perhatikan 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Pak penanya, perhatikan. Yesus itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum penciptaan, sebelum cipta dunia, rancangan penebusan sudah ada Pak. Nah, dalam rancangan penebusan ini,
memang sudah terskenario oleh Bapa Sang Sutradara Agung bahwa aturan mainnya tanpa darah tidak ada pengampunan, Pak. Makanya itu ayat tuh 18, 19, 20 bicara tentang kamu dibayar dengan darah Yesus. Dan penumpahan darah itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Dan penumpahan darah itu adalah keputusan sorga. Itu SK dari sorga yang sudah turun. Penyelamatan harus pakai darah ya. Itu Pak masalahnya. Maka tidak bisa tidak. Coba bandingkan dengan Ibrani 9 ayat 22. Ya perhatikan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu alasannya. Dan sekali lagi itu keputusan Bapak. Jadi ya Bapak bisa aja bilang berfirman jadi bisa. Tidak perlu pakai mati-mati bisa. Tapi masalahnya Bapak itu dia tidak pernah bikin rencana dadakan. Ini rencana sebelum penciptaan loh ya. Sebelum dunia dijadikan sudah rancang darah anakku akan tumpah. Itu dunia belum ada, Adam belum ada, Adam juga belum jatuh dalam dosa. Ini teologi tingkat tinggi sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Karena tanya jawab ya tak terhindarkan. Kita harus kasih keluar data-data ini. Begitu. Jadi sekali lagi itu suka-suka Tuhan. Bagi Anda yang mau protes, saya bantu dengan ayat ini ya. Supaya kita jangan protes, kita cuma ciptaan soalnya ya. Roma 9, 19, 20, 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ya, sampai di situ ya Pak ya. Jadi udahlah, sudah keputusan begitu. Itu jawaban saya. Next. Ada 3 ya. Yang kedua apa? Pak Jonathan, satu-satu aja. Ini saya, Bapak kasih 3 sekaligus. Padahal saya cicilan banyak. Bagaimana orang perjanjian lama diselamatkan atau diampuni, gitulah intinya. Oke. Bagaimana orang perjanjian lama diselamatkan? Sebelum saya jawab, saya mau kasih tahu berkaitan dengan kasus ini. Sampai dari semua manusia itu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai dunia kiamat. Dari manusia pertama yaitu Adam, Pak Jonathan, sampai manusia terakhir entah siapa dia. Itu ada yang dipilih, ada yang tidak. Itu pasti ya. Ulang, ada yang dipilih, ada yang tidak. Kita sudah tahu banyak ayat, banyak yang dipanggil ya, tapi sedikit yang dipilih. Lalu dalam Wahyu 13 ayat 8 ada data orang-orang yang tidak dipilih, Pak. Tunjukkan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Garis bawahi, setiap orang yang namanya tidak tertulis. Bukan tidak tertulis saat dia berbuat dosa, sejak dunia dijadikan. Jadi bukan dadakan juga. Nah Pak, itu bicara semua orang tuh Pak. Jadi kalau Bapak tanya perjanjian lama, saya harus mulai dengan itu dulu. Nah tentu saya bermaksud mengutarakan itu lebih dahulu supaya saya lebih bikin ringkas lah bahwa yang Bapak maksudkan atau penanya maksudkan itu adalah orang perjanjian lama yang dipilih, cara selamatnya bagaimana itu ya. Begini Pak, orang perjanjian lama yang dipilih kan contoh-contoh di Alkitab banyak. Abraham, Musa, itu mereka dipilih Pak. Nah mereka itu selamatnya gimana? Saya percaya jalan keselamatan cuma satu. The one and only way. Tidak ada lain. Only Jesus. Cuma Yesus Pak. Hanya Yesus. Perjanjian lama, perjanjian baru, benang merahnya adalah salib Kristus. Maka untuk selamat harus percaya Yesus. Bagaimana orang perjanjian lama bisa percaya kepada Yesus, sedangkan Yesus saja mati di Golgota 2000-an tahun yang lalu. Orang-orang perjanjian lama belum ada. Jangan salah Pak. Perjanjian lama sejak manusia jatuh dalam dosa, Injil sudah ada Pak. Itu yang disebut dengan Injil pertama, ya, proto evangelium yang terdapat di Kejadian 3 ayat 15. Perhatikan.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini keturunan perempuan akan injak kepala keturunan setan yang diwakilkan oleh ular di sini. Ya, secara rohani kita kaitkan dengan Yohanes 8 ayat 44, semua orang yang tidak percaya Yesus itu anak iblis semua, Pak. Nah, artinya secara rohani anak-anak Tuhan Yesus menang, begitu ya. Menang karena Yesus. Turunan perempuan kita sudah tahu, kalau orang Yahudi itu kalau silsilah, biar ibu yang melahirkan capek setengah mati, berjuang gila-gilaan, tapi dalam silsilah nama bapak, ibu gak dimasukin. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan seterusnya. Daud memperanakan Rehabeam dan seterusnya. Tapi di sini dikatakan keturunan perempuan. Siapa manusia di dunia ini yang lahir hanya dari unsur perempuan? Cuma satu, Yesus Kristus. Maka orang pernah bertanya kepada saya begini, Pak. Kira-kira Adam dan Hawa masuk surga atau tidak ya? Jawabannya tergantung. Mereka percaya itu Yohanes 3 ayat 15 atau tidak. Karena sejak mereka jatuh dalam dosa, berita tentang Yesus sudah disampaikan, Pak. Maka jelas orang perjanjian lama, perjanjian baru selamat hanya karena Yesus. Bukti lain saya tunjukkan. Ini yang orang tidak mengerti. Ketika Yesus bilang, Abraham itu sudah lihat aku. Itu kan orang bingung. Loh, kamu usia belum 50 tahun. Kamu sudah lihat Abraham. Mereka mau lempar Tuhan Yesus dengan batu. Yohanes 8 mulai ayat 56. Perhatikan. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia telah melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ya, siapa Yesus ini? Kok Abraham sama Yesus beda ribuan tahun? Kok dia sudah lihat Abraham lihat dia? Ini yang bikin orang Yahudi tidak paham. Karena Yesus sedang bicara tentang pra-eksistensinya. Mari perhatikan dulu ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, ya. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. 58, Yesus bilang apa di sana? Kata Yesus kepada mereka, wow. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini yang bikin mereka mau lempar dia. Karena dia bilang sebelum Abraham jadi aku telah ada. 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Itu Abraham, Pak. Jadi Abraham juga percaya Yesus. Contoh lain lagi, Pak. Musa, Pak. Ini data yang saya angkat ini tentang Musa loh, Pak ya. Musa itu tinggalkan Mesir. Penulis Ibrani bilang, Pak, itu karena Kristus, Pak. Perhatikan ya. Ibrani 11, 26, 27. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia ke arah kepada upah. Ia arahkan kepada upah. Cukup ayat ini deh. Perhatikan, ini Musa, Pak. Yesus belum lahir pada waktu itu. Tapi penulis Ibrani mengatakan bahwa semua yang dia lakukan, dia tinggalkan Mesir karena matanya kepada siapa? Kristus. Dan sebenarnya semua data tentang pahlawan-pahlawan iman di Ibrani 11. Ketika bicara iman di situ, Pak, itu bicara iman kepada Yesus, Pak.